Dua orang siswa diduga melakukan perundungan terhadap teman sekelas mereka sendiri. Untuk mengetahui selanjutnya, kita sudah tersambung dengan rekan saya, Elsa, yang saat ini berada di sekolah tempat kejadian berlangsung. Halo Elsa, bagaimana kondisi di sana? Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Elsa Lutfiana sebagai reporter kali ini. Di sini saya akan menunjukkan lokasi rumah korban bullying siswa SMA Negeri 1 Cibutut. Oke pemirsa, mari kita ke lokasi korban bullying di yang berada di SMA Negeri 1 Cibutut. Oke pemirsa, jadi sekarang saya sudah berada di lokasi korban bullying yang berada di SMA Negeri 1 Cibutut. Assalamualaikum. Oke pemirsa, jadi sekarang saya sudah berada di rumah korban bullying dari SMA Negeri 1 Cibutut ini yang bernama Wono. Wono, bisakah kamu ceritakan sedikit apa yang kamu alami? Awalnya mereka cuma bercanda, tapi lama-kelamaan mereka menjadi sering. Terus membuat saya jadi merasa tidak pede ke sekolah. Oke, sekarang saya bersama ibunda dari Wono yang bernama Ibu Siti. Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat mengetahui anak Ibu dibully di sekolah? Ya, tentunya perasaan saya sangat sedih. Anak saya diperlakukan seperti itu. Dan saya juga sedikit kecewa dengan pihak sekolah yang tidak memperhatikan muridnya. Apa perasaanmu saat ini, Wono? Takut kak, saya tidak tenang, tidak semangat bersekolah. Padahal saya cuma ingin tenang belajar di sekolah. Apakah kamu sudah mengetahui nama dari pelaku pembulian tersebut? Teman kelas saya kak, namanya Jono sama Yanti. Terus, apakah kamu sudah memaafkan mereka saat ini? Sudah kak, saya sudah memaafkannya, tapi semoga saya yang terakhir dan tidak ada lagi yang mengalami seperti saya lagi. Saya harap mereka semua saling menghargai. Apa pesan Ibu untuk orang tua di luar sana? Pesan saya untuk orang tua di luar sana, tolong lebih diperhatikan lagi anak-anaknya. Kadang mereka butuh diperhatikan, bukan butuh didengar, bukan di hati. Dan untuk para murid, jangan pernah meremehkan perasaan teman. Luka hati lebih sakit dibanding luka fisik. Terima kasih ya Bu Siti. Dari kisah ini kita belajar bahwa bullying bukanlah candaan. Sekolah SMA Negeri 1 Cibutut ini berkomitmen untuk memperkuat pendidikan karakter, mengandalkan kelas konseling, dan membentuk tim anti-bullying agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Dari rumah korban bullying, saya Elsa melaporkan untuk berita sekitar kita. Kembali ke Anda, Caca, di studio rumah. Terima kasih Elsa atas laporan yang menyentuh hati. Pemirsa, kasus Ridwan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa bullying bukan hanya melukai fisik, tetapi mental dan masa depan seseorang. Mari kita hentikan bullying mulai dari rumah, dari lingkungan sekitar, dan dari diri kita sendiri. Jadilah teman yang baik, bukan penonton saat melihat orang lain di rumah. Terima kasih Caca, saya Elsa melaporkan langsung dari rumah korban. Di balik suasana rumah yang tampak tenang ini, sebenarnya tersimpan kisah menyedihkan tentang tindakan bullying yang dialami seorang siswa bernama Bono. Wono adalah siswa kelas 11 yang dikenal pendiam dan berprestasi. Namun, selama beberapa minggu terakhir, dia menjadi korban perundungan dari temannya yang bernama Jono dan Yanti. Saya, Caca Wulandari, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam edisi berita sekitar kita berikutnya. Ingat, setiap anak berhak merasa aman di sekolah. Marathi
Banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri di negeri di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media perundungan rundungan teman teman dengan sekolahnya. memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, atau mental dilakukan secara berulang, sengaja, dan seringkali dibungkus dengan kata bercanda. Tapi ini bukan lelucon, ini luka yang tak selalu berdarah, tapi membekas seumur hidup. Korban mungkin diam, tetapi kita tidak akan tahu bagaimana perasaan orang lain jika berada di posisinya. Dan pelaku mungkin temanmu, seorang di sekitarmu, atau mungkin kamu sendiri pelakunya. Ada Jona sama Yanti gak ya? Ya, ada Jona sama si Yanti lagi. Si Wono sih ya. Si Wono konde. Wono tompel ya. Tompel. Si Wono ngapain nyanyi sih? Kunci tompel lu urusin. Ini bukan kunci lu. Ya jangan. Dasar lu tompel. Sebagai presenter kali ini. Reporter. Tiga. Oke pemirsa, jadi Wono bisa kamu cerita? Awalnya mereka cuma bercanda. Saya takut. Saya takut apaan sih? Terima kasih untuk Bu Siti di sini. Dari rumah korban bullying ini, dari rumah lu masuk. Denganmu aku hidup, Dia bilang gini. denganmu aku mati. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani.
Masuk. Padamu ku berserah. Udah.